Selamat siang Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Dengan Adel. Oh, Adel. Kesini sendirian atau? Sendirian. Loh, diberitahu siapa Mbak kesini? Teman saya. Oh, Katanya, ada yang pernah kesini? Iya, katanya enak kalau sama bicara sama ibu. Oh gitu. Iya. Perkenalkan, nama saya Ibu Saila ya. Nah, di sini Mbak Adel mau ngapain? Mau cerita tentang saya yang dibully di sekolah. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu ya Mbak Adel ya, sebelum kita konseling. Nah, yang pertama, apa sih itu konseling? Nah, konseling itu pemberian bantuan. Pemberian bantuan terhadap apa? Nah, pemberi bantuan. Jadi Mbak Adel, teman-teman Mbak Adel, siapapun itu yang memberitahu tentang saya. Nah, saya ini di sini untuk bisa menyelesaikan masalahnya Mbak Adel. Cuma jalannya aja sih gitu. Nah, di sini ada penjelasan lagi yang Mbak Adel harus perlu tahu. Yang pertama ada kesukarelaan. Mbak Adel di sini nggak dipaksa sama siapa-siapa kan? Enggak. Nah, di sini nggak ada keterpaksaan dan Mbak Adel sendiri yang mau cerita sama saya. Itu hal yang luar biasa sekali ya. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Adel nggak boleh menutup-nutupi masalah yang mau diceritakan sama saya, dan nggak boleh berbohong ya Mbak Adel ya. Semuanya harus benar-benar yang mau diceritakan itu semua harus benar semua, real faktanya seperti itu. Yang ketiga tentunya Mbak Adel nggak akan percaya sama saya 100% kan. Takut rahasia ini dibocorkan atau bagaimana. Jadi di sini tuh ada asas yang namanya asas kerahasiaan. Jadi saya nggak akan menceritakan ke orang-orang atau gibah atau apapun lah itu istilahnya ya zaman sekarang. Jadi yang tahu cuma saya, Mbak Adel, dan Tuhan yang tahu. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan Mbak Adel? Enggak ada. Jika belum ada, Mbak Adel bisa menceritakan apa yang mau Mbak Adel ceritakan. Jadi saya di sekolah itu dibully karena saya cenderung diam, nolep, kudet, terus Seperti dibully, kayak di jambat, diceglang gitu, terus kadang diremehin gitu. Tapi Mbak Adel, yang Mbak Adel lakukan saat itu waktu dibully itu apa? diem aja, soalnya takut mereka lawan banyak, saya kan cuma lawan satu. Oh gitu. Tapi Mbak Adel punya temen nggak buat cerita gitu? Nggak ada. Kalau takutnya punya teman nanti takut dibully juga temanku, jadi mungkin mereka pada takut temenan sama aku. Oh gitu. Berarti Mbak Adel ini cuman cerita ke saya aja atau bagaimana? Cuma baru kali ini cerita ke ibu sih. Kalau ke guru BK-nya langsung takutnya malah mereka yang dipanggil guru BK, malah aku yang nanti resiko kena pukul lagi, dibully. Itu terjadi di mana saja pas Mbak Adel dibully itu? Di kelas sama di kantin Gitu. Jadi kalau di luar kelas gitu pernah Mbak Adel? pernah, cuma waktu itu pernah hampir kepergok guru, terus mereka pura-pura baik, jadi ya mungkin guru-guru belum tahu kalau saya masih dibully. Boleh diceritakan lebih jelas lagi? Ya kadang kalau pernah kejadian di depan kelas itu dibully, terus sengaja ada guru lewat, mereka tiba-tiba baik, ngajak temenan, ngajak main Gitu. Berarti seperti kayak pura-pura gitu ya, pura-pura untuk baik sama Mbak Adel kalau di depan guru. Jadi kayak berteman gitu. berteman bermuka dua sih lebih teman gitu. Loh,
Mbak Adel ini enggak apa teriak gitu ke gurunya untuk minta tolong atau bagaimana? nggak berani saya teriak, takut nanti diceburin di got. Oh, di ini di apa namanya, diancam gitu. Iya, disenggol, jeburin got, atau nanti dikunci di ruangan-ruangan gelap. Oh, Mbak Adel pernah? Enggak sih, tapi Hampir pernah. Terus kamu kayak gitu Mbak Adel itu nurut aja gitu? iya kan saya nggak bisa ngapa-ngapain, lawan satu, lawan banyak. Eh, kamu Mbak Adel kan belum pernah memberanikan diri nih katanya tadi. Iya, Ya. Kalau misalnya Mbak Adel rasakan kalau memberanikan diri saja gimana? ya saya berpikir pengen memberanikan diri sih Bu, Dengan cara apa? dengan cara membalas kayak mereka yang perlakuan mereka ke saya. Membalasnya. Iya, membalasnya. Loh, terus apa dong bedanya Mbak Adel sama mereka kalau kayak gitu? Iya, aslinya sama aja sih Bu, gak ada bedanya, cuma ya pengennya kayak gitu tapi nggak tahu, mungkin ada cara lagi. Cara apa Mbak Adel? Ya pilihan kedua saya memberanikan diri untuk ngomong ke mereka kalau aku nggak mau diperlakukan kayak gini, dan akan bilang bagaimana mereka jika mereka merasakan sama yang seperti apa yang saya rasakan. Itu lebih bagus sih, boleh dicoba sih itu Mbak Adel. Kalau itu ada hal positif nggak pas Mbak Adel dibully itu waktu itu? Semenjak saya dibully, saya melakukan belajar terus biar saya ranking 1. Mungkin dengan cara saya ranking 1 mungkin saya dimanfaatin dengan baik. Wah, itu bagus sih, cuman kalau dimanfaatkan untuk teman-teman yang seperti itu jangan mau sih sebenarnya Mbak Adel ya. Tapi itu bagus sih Mbak Adel belajar terus sampai bisa ranking 1 itu hal yang memotivasi diri banget ya. Tapi itu hal yang sangat luar biasa yang saya harus akuin, itu sangat luar biasa. Lalu ada lagi yang mau Mbak Adel ceritain? Udah sih Bu, nggak ada, cuma cerita itu aja. Kalau gitu sesi ini sudah selesai ya. Mungkin mau cerita lagi nanti di lain hari. Iya, mungkin nanti kalau saya ada cerita lagi, mungkin saya mau cerita lagi ke ibu. Soalnya cerita ke ibu ya ini lumayan meredakan ketakutan saya. Oh gitu, baiklah. Jika ada apa-apa WA saya aja. Saya siap kok nanti balesin WA-nya Mbak Adel ya. Nanti kita ketemuan atau bagaimana gitu kan. Ya sudah kalau gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya terima kasih. Ya. Terima kasih juga. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya siang juga. Salam.